Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kawan-kawan sekalian, kita berjumpa kembali di pertemuan yang ke-9 di mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya semester 3 dengan saya. Setelah 8 pertemuan sebelumnya, Anda sudah bersama dengan Ibu Lilis ya. Baik, di My Class sudah saya siapkan beberapa bacaan-bacaan ringan untuk Anda ya. Di mana di My Class itu saya sedikit agak modifikasi ya. Jadi untuk minggu ini kita akan masuk kepada bank dan lembaga keuangan lainnya, yaitu tentang asuransi. Ya, asuransi. Jadi 8 pertemuan kemarin Anda sudah belajar tentang secara umum dan sekarang kita masuk ke bukan bank atau non bank. Dan pada hari ini saya akan fokus pada asuransi, dan minggu depan kita akan bahas setiap minggunya ya, ada dana pensiun, ada lembaga pembiayaan ya atau leasing ya. Juga nanti ada penggadaian ya, juga ada pasar modal, juga ada LPS ya, dan juga OJK. Dan juga ditambah dengan ujian kompetensi sebanyak 2 kali. Ya. Baik, sebelum dimulai, barangkali kawan-kawan sekalian bisa menampakkan muka ya, supaya saya juga bisa memantau dan memastikan bahwasannya Anda dalam posisi yang siap untuk berdiskusi di mata kuliah ini. Ya. Oke, silakan bisa di open kameranya sebelum kita mulai. Jadi ini sebagai komitmen bersama bahwasannya Anda dalam kondisi yang siap ya untuk berdiskusi, berdialog, dan juga Anda juga siap untuk menerima ilmu yang kita akan diskusikan pada hari ini. Ya. Baik, Mas Wiliana Akbar, Anda sudah membuka kamera. Kemarin waktu di 8 pertemuan sebelumnya, apa yang sudah Anda bahas, Mas Wiliana Akbar? Itu Pak mengenai bank, kesehatan bank, terus apa tuh mengenai apa tuh namanya pengawasan bank, terus ada bank sebagai lembaga keuangan dan lain-lain, terus ada lagi penilaian kesehatan bank seperti apa, ada pembahasan mengenai perbankan syariah, lalu sistem keuangan, gitu Pak. Dan itu hampir setiap minggunya Anda gitu. mendapatkan pertemuan dalam bentuk MS Team. Dan setiap minggunya Anda mendapatkan pertemuan dalam bentuk MS Team, Mas Akbar. Materi-materi tadi. Kenapa? Setiap minggunya Anda mendapatkan pertemuan dalam MS Team yang Anda sebutkan tadi. Iya, dalam MS Team. Oke. Lalu Anda juga dipaparkan tentang ini tidak aspek prakteknya. Artinya ada perhitungan-perhitungan sederhana dan dari apa yang sudah disampaikan secara teori tadi. Kalau perhitungan, seingat saya belum deh. Jadi lebih banyak Mas ya, banyak diskusi secara penyampaian teorinya ya Mas ya. Iya, teori aja Pak. Baik ya, Mas Akbar dan kawan-kawan sekalian. Jadi pada hari ini di pertemuan pertama kita ya, saya mencoba untuk mendekatkan Anda pada aspek praktek. Ya, jadi harapan saya teman-teman sekalian di sini tidak hanya sekedar
tahu definisi, kemudian tugas, ya, fungsi dan sebagainya. Tapi juga ada aspek-aspek yang bersifat teknis yang mungkin saja Anda bisa terapkan setelah Anda menyelesaikan mata kuliah ini. Sebelum saya masuk kelas ini kemarin di 8 pertemuan pertama, saya mengajar mata kuliah manajemen keuangan perbankan di semester 5. Di sana saya menyampaikan tentang beberapa akad-akad perbankan, baik yang syariah maupun konvensional. Ada giro wadiah, tabungan mudharabah, deposito musyawarah, ya. Saya sampaikan semua dalam 2 perspektif dan disertai dengan case study. Jadi Mas Akbar bila mana mengambil mata kuliah itu, saya berikan contoh soal. Jadi misalkan Mas Akbar sebagai nasabah, kemudian Anda punya tabungan sekian, terus Anda juga ada hasilnya sekian, berapakah kira-kira penghasilan Anda, kayak gitu. Jadi ada aspek-aspek yang bersifat praktikal, ya, atau praktikum di situ, walaupun sederhana dengan menggunakan Excel, ya. Nah, harapannya nanti teman-teman bisa ada wawasan dari perspektif yang lebih detail. Dan alhamdulillah memang kemarin ada beberapa mahasiswa senior Anda yang langsung membuka rekening bank syariah waktu itu, ya, setelah selesai mengikuti 8 pertemuan itu. Karena melihat ada sesuatu yang details yang berbeda, ya, dengan bank konvensional. Nah, hari ini saya mencoba untuk melanjutkan diskusi yang telah dibangun sebelumnya. Namun saya akan berusaha untuk masuk ke 2 perspektif, ya. Jadi perspektif praktek di konvensional dan praktek di syariah, ya, di perbankan, di institusi syariahnya. Dan juga kita juga ada sedikit latihan-latihan sederhana, ya, case study sederhana, ya, yang nantinya Anda bisa tahu secara lebih detail. Oke, kita masuk sekarang ke My Class itu, ya. Jadi di My Class yang sudah Anda lihat di layar itu, di sana ada materi yang sudah disiapkan, ya. Anda bisa membaca secara seksama. Kemudian saya juga letakkan di situ ada bagian cara perhitungan asuransi, ya. Di sini bisa Anda download di sini, ya. Di sini ada case tadi yang barangkali memang Anda nantinya akan memerlukannya, ya, barangkali. Lalu juga ada attendance dan juga ada feedback, ya. Jadi feedback ini saya letakkan hampir setiap pertemuan nantinya dalam rangka untuk sebagai masukan dan juga evaluasi bersama hal-hal apakah yang mungkin perlu ditingkatkan pada setiap pertemuannya, ya. Jadi Anda insya Allah setiap minggunya akan dimintai saran, ya, masukan. Jadi tetap kita akan saling berimprovisasi, begitu kira-kira, ya. Nah, kita masuk ke materi, ya. Saya akan menggunakan waktu 1 jam dan 30 menit ke depan untuk menjelaskan teorinya lebih kurang selama 40 menit, lalu 30 menitnya adalah prakteknya. Ya, tapi di sela-sela itu nanti teman-teman silakan bebas kalau seandainya ada interupsi, diskusi, pertanyaan, komen, bebas, ya. Sambil lalu saya dipotong, nggak masalah. Oke, kita masuk sekarang kawan-kawan, ya, ke materi yang teorinya dulu. Di sini saya siapkan materi asuransi, ya. Oke, sebelum saya mulai, ada yang sudah punya asuransi di sini? Ada yang sudah pernah berjibaku dengan lembaga asuransi barangkali? Ada kira-kira? Kalau yang ada, nggak masalah, disampaikan aja, barangkali bisa sharing nanti. Sharing pengalaman, ya, kalau ada. Kalau tidak ada, ya kita diskusi bersama, ya. Saya masuk di slide-nya dulu. Oke, saya masuk di slide-nya dulu. Oke, ya, ini. Coba besarkan. Oke. Oke, ya.
Baik ya, jadi kita masuk ke asuransi ya, tapi nanti kita akan bahas dari perspektif keduanya ya. Dan nanti Anda bebas sekali lagi untuk berdiskusi ya. Kita masuk ke materi. Jadi ini yang kita akan bahas ya pada hari ini, kelembagaannya, produknya, literasinya, inklusinya, lalu tantangannya ke depan ya. Oke, suara saya jelas terdengar sampai saat ini atau masih ada yang belum terdengar sebelum saya lanjutkan? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Oke, saya hanya ingin memastikan saja, khawatirnya nanti sudah sampai jauh, Anda rupanya ada yang kurang. Oke, lanjut, kita masuk ke lembagaannya. Ya. Jadi asuransi itu ya kawan sekalian, sama seperti perbankan secara institusi. Ya. Jadi dia harus berlembaga hukum. Mengapa? Karena asuransi ini nanti terkait dengan yang namanya profit, kemudian keuntungan, ya, dana, ya. Nah, sehingga ada yang namanya badan hukumnya yang gunanya untuk melindungi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Ya, itu esensinya. Kenapa harus berbadan hukum? Ya. Nah, berikutnya kalau kita lihat di sini, asuransi secara umum ya, itu ada dua. Asuransi yang bersifat jiwa, ya, jadi asuransi perusahaan syariah, perusahaan asuransi umum, ya. Jadi ada umum, ada jiwa. Umum selain jiwa berarti ya, pendidikan, ya, kemudian juga kesehatan, ya. Lalu juga ada namanya perusahaan reasuransi. Ya, nanti kita lihat di belakang ini maksudnya apa. Nah, dalam konteks operasionalnya, lembaga asuransi ini bisa dalam bentuk full syariah, seperti halnya bank syariah ya, atau dia unit usaha syariah, artinya di bawahnya bank syariah. Misal kayak BNI Insurance atau Prudential Insurance BNI misalkan ya. Jadi asuransi di bawah bank BNI. Jadi juga ada CMB Insurance misalkan ya. Itu adalah asuransi di bawah bank CMB. Di mana banknya itu kalau dia full Islamic Bank, maka asuransinya juga full syariah ya, dan sebaliknya. Begitu. Nah, berikutnya ini ya. Jadi asuransi ini ya secara umum ada yang namanya perusahaan umum asuransi ya. Jadi perusahaan umum ini dia berjibaku terhadap pertanggungan resiko dari faktor-faktor yang bersifat kerugian secara material ya, dan juga kerugian secara fisik ya. Misalkan ada musibah ya, ada kebakaran dan sebagainya, kerusakan ya. Nah, perusahaan asuransi jiwa ini fokus untuk yang selain yang di atas ya. Yang ketiga adalah perusahaan reasuransi. Jadi artinya apa? Pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah ya dari perusahaan asuransi yang ada. Jadi artinya perusahaan reasuransi ini artinya adalah pengelolaan dana asuransi yang diterima dari Anda ya oleh perusahaan asuransi. Jadi uang Anda itu tidak hanya mengendap, tapi diolah kembali, dikelola kembali. Namanya reassurance. Ya. Nah, berikutnya, nah ini dalam konteks asuransi di sini ya, ini ada namanya dana tabarruk ya. Jadi asuransi itu teman sekalian intinya adalah ada tiga. Ada tiga. Yang pertama adalah ada orang yang berinteraksi, yaitu pihak penanggung dan pihak tertanggung. Ini yang pertama. Ya. Pihak penanggung artinya lembaga. Pihak tertanggung adalah peserta atau dalam bahasanya namanya pemegang polis asuransi. Ya. Yang kedua adalah yang namanya dana asuransi, dalam konteks syariah namanya tabarruk. Ini dana tabarruk. Jadi dana yang bersifat tolong menolong. Lalu yang ketiga ada yang namanya kontrak atau akad, ya, kesepakatan di antara kedua belah pihak tadi. Jadi tiga ini harus ada dalam konteks ketentuan dari asuransi, baik yang konvensional maupun yang syariah. Tinggal terminologinya saja yang berbeda. Nah, berikutnya kalau dalam konteks badan hukumnya asuransi berbagai.
Ada yang berbadan hukum PT, artinya sudah punya saham, ya ini misalnya perusahaan-perusahaan sudah besar, kayak Prudential ya. Nah, ada yang koperasi, ini biasanya skopnya hanya internal saja, lalu ada usaha bersama, kayak CV ya, kalau komanditer itu, perusahaan komanditer atau perusahaan firma misalkan ya. Lalu juga ada di sini beberapa dokumen-dokumen yang harus dimiliki. Saya kira ini sangat teknis ya, ini kita tidak membahas secara detail untuk ini. Nah, ini adalah tentang susunan organisasinya. Jadi dalam konteks asuransi syariah yang membedakan apa? Yaitu ada namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Nah, ini sebagai pihak yang bertanggung jawab memastikan bahwasanya proses operasional yang ada di semua ini ya itu sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Ya, ini yang tidak ada dalam asuransi yang konvensional. Kalau selebihnya semuanya ada. RUPS ini bagi perusahaan asuransi yang berbentuk perusahaan terbatas karena sudah memiliki namanya saham. Ya. Lalu ada direktur utama sebagai pengendali aktivitas harian dan juga ada staf-staf yang terkait. Ya. Komisaris apa fungsinya komisaris di sini? Dalam perusahaan, maka komisaris ini berfungsi sebagai dewan pengawas. Jadi yang mengawas, memantau bagaimana pelaksanaan aktivitas keseharian daripada asuransi itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Dalam konteks syariah atau asuransi syariah, dia sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Ya. Nah, ini dalam konteks detailsnya, jumlah direksinya berapa, minimal 3. Jadi kalau jumlah direksi itu minimal ganjil. Ya. Kenapa ganjil? Untuk ketika namanya voting. Ya. Jadi ketika voting dia ada nilai yang dominan. Komisaris juga sama ya di situ 50% ada komisaris independen sama komisaris internal ya. BPS juga sama ada minimal 1 ya. Jadi semuanya ini adalah bagian dari kelembagaan organisasi asuransi baik yang syariah maupun konvensional lebih kurang sama, bedanya hanya di DPS, di asuransi syariah yang dimiliki Dewan Pengawas Syariah ya. Oke, ini secara teknis ya, saya tidak bahas secara detail. Ini aktuaris sama tenaga ahli ini adalah staf-staf khusus dalam asuransi, Anda bisa baca sendiri. Yang kedua kita masuk ke topik jenis asuransi syariah, produknya. Ya. Oke, jadi asuransi syariah ini ya berbeda sama asuransi konvensional. Apa yang membedakan? Dalam asuransi syariah ini maka ada yang namanya takaful, takmin, ta'awun, ya, dan tadamun. Ya, jadi semuanya ini adalah aspek-aspek yang di konvensional tidak ada. Ya. Dan yang paling utama sebenarnya adalah aspek saling melindungi dan tolong menolong dalam konsep asuransi syariah. Coba kita lihat secara detail di belakang ya. Apa yang lebih membedakan lagi, lebih detail. Ya. Nah, ini saya kira ini undang-undang, nanti Anda bisa baca sendiri ya undang-undang. Tapi pada intinya dalam perusahaan asuransi syariah akan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian dan sebagainya kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis sendiri. Ya, perlu diperhatikan. Jadi akan diberikan penggantian kepada pihak ketiga. Ini berarti kalau pihak ketiga berarti ini ada ahli warisnya berarti. Jadi ini kalau seandainya dia ini menggunakan asuransi jiwa, berarti pihak ketiga kan yang menerima. Atau peserta sendiri, berarti ini adalah non jiwa, ya, kerugian sendiri. Lalu memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta. Jadi nanti ada yang namanya pembayaran penanggungan. Nanti kita lihat di belakang apa maksudnya, perhitungannya bagaimana nanti. Secara matematika sederhana bagaimana. Nah, ini Anda perlu tahu, ya, sehingga nanti Anda bisa mempraktekkan pasca kelas ini selesai, mungkin. Nah, berikutnya ini adalah perbedaannya. Coba saya ingin mendengar ya suara dari perwakilan Anda ya. Saya akan panggil ya, silakan dibantu dibaca. Ya. Yang pertama adalah coba Muhammad Zulfikar, ada? Zulfikar ada? Muhammad Zulfikar memonitor Mas Zulfikar?
Oke, ini nggak ada ini fisiknya ini. Oke, berikutnya Farhan Muhammad Naufal, ada Mas Farhan? Ada Mas Farhan? Oke, yang saya panggil yang buka video aja dulu nih. Mbak Leisha, ada Leisha? Ada, Pak. Iya. Yang lain-lain ini pada kemana ini? Yang lain-lain ini? Ya. Nggak tahu. Tadi yang nggak muncul tadi saya absennya saya ganti nanti ya. Saya bisa mengganti absen by the way ini ya di sini. Hadir Pak. Yang saya panggil nggak ada absennya saya ganti ini, bisa saya ganti. Oke, oke Mbak Leisha dulu ya, Mbak Leisha nanti gantian Mas. Bisa dibacakan Mbak Leisha, yang pertama Mbak Leisha, akadnya Mbak, bisa dibacakan Mbak. Nomor 1, akad, aspeknya Ya. akad, asuransi syariah. Akad sesuai dengan syariah, baik akad tabaruk maupun akad tijarah. Wakalah, mudarobah atau mudarobah musyatakara. Musyarakah itu. Asuransi konvensional, akad tidak sesuai dengan syariah. Akad jual beli namun mengandung goror dan masyir. Oke, baik. Jadi jelas ya akadnya saya kira. Jadi akadnya adalah tabarruk ya. Tabarruk artinya akad tolong menolong. Berarti akad tabarruk ini akad yang sosial sifatnya. Akad sosial, saling tolong menolong. Berarti akad ini berlaku antara Anda sebagai pemegang polis dengan lembaga asuransi. Ya. Kalau di akadnya adalah non tabarruk, yaitu akad tijarah. Tijarah artinya akad yang sifatnya komersial. Wakalah, mudarobah, musyarakah dan sebagainya itu adalah akad antara perusahaan asuransi dengan pihak ketiga biasanya. Ya nanti kita lihat nanti, yaitu namanya reasuransi tadi. Kalau konvensional hanya satu akadnya, tidak ada, yaitu akad pentanggungan saja. Jadi akad yang sifatnya itu adalah komersial, tidak ada akad sosialnya. Ya. Jadi akad antara pihak Anda dengan pihak lembaga asuransi di konvensional itu adalah namanya akad yang bersifat tijarah saja atau akad komersial. Sosialnya tidak ada. Nanti kita lihat di belakang di mana letaknya. Oke, yang berikutnya Mas Noval, yang kedua bisa dibaca Mas Noval. Kedudukan para pihak. Ada tadi Mas Noval? Nggak ada. Mas Arif Fajar. Mas Arif? Baik Pak, saya Pak. Ya, nomor 2 Mas, silakan. Nomor 2, aspek kependudukan para pihak dalam akad atau perjanjian. Oke. Asuransi syariah. Yang pertama, pemegang polis atau peserta sebagai pemilik dana melakukan tolong-menolong untuk menghadapi resiko risk sharing melalui pengumpulan dana terbaru. Yang kedua, perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai pengelola asuransi syariah. Asuransi konvensional. Yang pertama, pemegang polis atau tertanggung mengalihkan resiko transfer of risk kepada perusahaan asuransi. Yang kedua, perusahaan asuransi menanggung atau menjamin resiko yang dialihkan oleh pemegang polis atau tertanggung. Oke. Dari sini Anda bisa memahami ya bahwasanya kedudukan para pihak dan dalam akad perjanjian ini berbeda. Kalau dalam konteks asuransi syariah, maka kedudukan para pihak itu dia itu bersifat tolong-menolong. Jadi Anda sebagai pemegang polis atau Anda sebagai peserta asuransi itu, Anda memiliki kuasa penuh terhadap anggaran Anda, uang Anda. Di mana uang Anda ini tetap, namun uang Anda ini dikelola oleh lembaga asuransi.
Ya, tapi lembaga asuransi ini sekedar hanya ngelola, ibaratnya nitip uang, ya, menitipkan uang kepada dia dari Anda. Tapi tetap Anda sebagai pemegang sepenuhnya. Ya. Jadi dia hanya pengelola saja. Tapi seandainya di pihak yang konvensional, maka tidak ada Anda itu memiliki kuasa penuh terhadap uang Anda. Jadi sepenuhnya berada pada pentanggungan perusahaan asuransi. Jadi ibaratnya itu dalam konteks asuransi konvensional itu uang Anda itu diambil alih. Tapi dalam asuransi syariah Anda itu diwakili. Ini beda ini ya. Jadi diambil alih sama diwakili itu beda. Kalau diambil alih berarti Anda nggak punya kuasa, nggak punya wewenang. Tapi seandainya diwakili, Anda masih punya wewenang. Ini kedudukannya yang berbeda. Nah, sehingga dalam konteks asuransi syariah ini para pihak itu punya wewenang untuk bisa saling menolong yang sesama pemegangnya, pemegang asuransi. Ya, dalam konteks asuransi konvensional tidak ada. Murni yang menanggung itu perusahaannya langsung. Nah, ini yang mungkin ada agak sedikit ini yang membedakan. Ya, oke, berikutnya. Kalau ada pertanyaan langsung saja ya, bisa saja dipotong ya. Salah lanjut lagi. Yang ketiga. Coba yang ketiga, silakan saya panggil, silakan bisa dibantu dibacakan. Mas Fauzi, silakan. Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Yang Iya. ketiga, pemisahan dana. Iya. Kontribusi atau premi asuransi syariah dialokasikan untuk terbagi dua, yaitu satu, dana tabarru yang merupakan milik peserta secara kolektif dan digunakan untuk tolong-menolong. Dan yang kedua, dana perusahaan sebagai ujrah atau fee bagi perusahaan asuransi syariah. Khusus untuk produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau investment linked, kontribusi yang dialokasikan kepada dana investasi peserta. Asuransi konvensionalnya, premi tidak dipisahkan pengelolaannya karena seluruhnya merupakan milik perusahaan asuransi konvensional. Khusus untuk produksi investment link, kontribusi juga dialokasikan untuk membentuk investasi pemegang polis. Oke, makasih Mas. Siapa tadi? Asmul, Pak. Ya, Mas Asmul ya. Jadi kalau seandainya Anda baca di sini ya, ini lagi-lagi kita mendapatkan sebuah kenyataan yang berbeda yang agak besar. Ya. Bahwasanya kalau asuransi syariah ini ya, dana itu benar-benar berada pada kendali peserta. Namun dalam prakteknya diamankan oleh perusahaan. Artinya dikelola oleh perusahaan. Makanya perusahaan itu mendapatkan namanya dana ujroh atau fee, balas jasa, karena sudah menjaga uang Anda, termasuk juga mengelola dana Anda. Ya. Tapi dalam konteks bank asuransi konvensional di sana, maka premi ini sepenuhnya menjadi pengelolaan perusahaan. Artinya Anda itu bukan lagi titip, tapi kayak nyetor, gitu loh, menyetorkan uang Anda kayak bayar upeti gitu loh. Nah, selebihnya bank itu kemudian bank asuransi konvensional ini kemudian dia mengelola itu. Nah, sehingga di sini dana itu tidak dipisahkan dalam konteks konvensional. Dana itu menyatu dengan perusahaan. Tapi kalau dana dari di asuransi syariah, dana itu dipisah. Ya. Jadi dana itu ada yang milik peserta, ada dana yang milik perusahaan, gitu. Jadi ada pemisahan di situ dalam konteks asuransi. Mana yang lebih bagus? Tentunya kita sepakat dengan asuransi syariah. Mengapa? Karena dalam asuransi syariah ini dana itu tetap berpulang kepada si pemilik dananya, terutamanya. Yang mana akad utamanya, nawaitunya itulah sosial. Jadi asuransi itu berangkatnya sosial, teman sekalian, bukan kemudian komersial gitu. Jadi Anda ikut asuransi karena Anda ingin dapat keuntungan, bukan. Anda salah paham. Jadi Anda itu ingin mendapatkan namanya keamanan.
bukan keuntungan. Jadi sosial dia orientasinya. Ya. Nah, sehingga dalam konteks sosial ini asuransi syariah itu lebih dekat ke situ. Ya, lebih cenderung ke sana dibandingkan yang konvensional yang lebih ke arah komersial. Gitu. Oke, berikutnya. Coba saya ingin mendengar yang berikutnya. Mas Torik ada? Mas Taufik Haryanto, silakan. Mas Taufik Haryanto ada? Oke, nggak ada, nggak terdengar suaranya. Berikutnya Muhammad Arif Fajar Nugroho. Silakan Mas Arif. Nomor 4. Bapak. Pengelolaan investasi. Asuransi syariah, investasi wajib dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Asuransi, bentar Pak, asuransi konvensional, investasi tidak wajib sesuai dengan prinsip syariah. Ya, betul. Artinya ini sudah jelas ya. Sekarang Anda sudah paham semua. Terakhir yang kelima, Mas Arya Farendika Putra, silakan. Iya Pak. Kelima, aspek pengawasan atas kesesuaian dengan prinsip syariah. Asuransi syariah, setiap perusahaan asuransi syariah wajib memiliki DPS yang berfungsi mengawasi dan memberikan saran atas penerapan prinsip-prinsip syariah. Asuransi konvensional, perusahaan asuransi konvensional tidak memiliki DPS. Oke, apa DPS, Mas? Apa DPS, Mas Arif? Enggak tahu, Pak. Itu tadi Anda sudah saya sebutkan tadi. Apa DPS, Mas Arif? Dewan Pengawas? Dewan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Oh iya, Pak. Ya, DPS ya. Bukan dosen pembimbing skripsi ya, beda lagi itu. Ya. Jadi setiap asuransi itu yang bernafaskan syariah, maka dia wajib memiliki dewan pengawas supaya ada aspek kesesuaian dengan hukum Islam. Ya, kalau yang konvensional ya tidak ada, artinya dia lebih general. Sama kayak Anda kuliah di kampus negeri sama kampus Islam, artinya kampus negeri itu bebas, artinya tidak ada ketentuan yang mengikat ya. Kampus Islam dia mengikat gitu. Sama seperti itu. Oke, berikutnya ya. Nah, kita masuk ke akad-akadnya sekarang. Tapi saya tidak akan terlalu lama di sini ya. Dalam konteks asuransi syariah ya kawan-kawan semua, ini ada beberapa akad yang bisa digunakan ya. Tabarru', tijarah, wakalah bil ujrah, mudharabah dan musyarakah. Ya. Yang akad yang pertama ini tabarru' ini yaitu akad tolong-menolong. Jadi di antara peserta itu sendiri. Jadi misalkan Mas Arif ya, kemudian saya semuanya kita ikut dalam asuransi syariah, maka akad di antara kita ini itu namanya tabarru', ya, saling tolong menolong. Nah, di mana akad ini tabarru' ini diwakili oleh yang namanya perusahaan asuransi, ya. Jadi perusahaan asuransi sebagai wakil kita untuk mengelola uang kita dalam rangka untuk saling membantu di antara kita, gitu ya. Yang kedua adalah tijarah, wakalah dan sebagainya di bawah itu adalah akad yang terjadi ketika perusahaan asuransi itu yang mengelola uang kita itu melakukan reasuransi, artinya melakukan reinvestasi dana kita ke pihak ketiga. Ya. Dan ini sangat common teman-teman di kalangan lembaga asuransi, karena lembaga asuransi itu kan akan dimintai penanggungan lebih besar dibandingkan dengan premi yang dibayar, kan begitu. Anda tiap bulannya preminya 1 juta, ketika Anda rugi Anda dikasih 250 juta misalkan. Nah, secara logika kan 1 juta tanggung 250 juta, kan jauh sekali jaraknya. Nah, sehingga asuransi itu harus mencari dana kekurangannya tadi itu dengan cara melakukan reinvestasi atau namanya reasuransi.
Jadi menggunakan dana yang sudah ada itu dikelola kembali ke pihak ketiga dengan berbagai macam akad. Kalau tijarah berarti dia akad yang sifatnya komersial. Ya, wakalah bil ujroh artinya dia yang bersifat penitipan wakil, ya, mewakilkan kepada orang lain dan kita mendapatkan biaya atau fee balas jasa. Ada mudharabah, ini saling berbagi, ya, bagi hasil, bagi rugi antara dua belah pihak. Musyarakah, mudharabah berarti Anda juga melakukan kerjasama. Intinya adalah uang yang diterima oleh lembaga asuransi itu tidak mengendap di situ, tapi diberdayakan kembali. Nah, ini proses bisnisnya, ya. Jadi ada pengembangan produk, ya. Jadi asuransinya, produknya apa produknya? Bisa tijarah, tabarruk, ya. Tadi ada musyarakah, mudharabah, itulah produknya. Lalu pemasaran, ya, dipasarkan di luar, mencari nasabah, underwriting, tanda tangan. Anda sepakat tanda tangan kontrak, ya. Lalu ada pengelolaan dana. Jadi dana Anda dikelola kembali, tapi tentunya mendapatkan izin daripada Anda. Lalu ada penempatan reasuransi, ya. Jadi artinya dana yang dikelola ini bisa ditempatkan di dana pihak ketiga yang lain. Yang keempat, yang keenam adalah pemprosesan klaim in case Anda mengalami kerugian atau kehilangan jiwa, begitu kira-kira, ya. Ini proses bisnisnya seperti ini, terus muter terus ini, Mas. Akan berputar terus ini. Nah, ini produknya ada asuransi harta, ya, asuransi jiwa, ya. Intinya semuanya ini tercover dalam namanya produk asuransi syariah. Nah, ini underwriting, ini proses untuk bisa Anda disepakati untuk bisa bergabung dalam sebuah polis. Jadi Anda apply dulu, ya, lalu Anda dianalisis apakah Anda layak tidak layak, lalu Anda diterbitkan polis. Ada semacam suratnya nanti, ya, yang mengatakan infokan Anda sebagai pemegang polis dan Anda berhak untuk mendapatkan klaim, begitu kira-kira, ya. Nah, ini adalah, Mohon maaf, ya, silakan. maksud layak tidak layak itu gimana, Pak? Ya, jadi biasanya, ya, kalau seandainya Anda apply, ya, kepada pihak lembaga asuransi, maka akan dilihat yang pertama adalah usia Anda. Ya, usia. Ya. Jadi asuransi itu akan menganalisis Anda, ya, berdasarkan jenis asuransi yang Anda ikut. Apakah Anda asuransinya asuransi jiwa atau non jiwa? Kalau asuransinya jiwa, yang pertama adalah lihat usianya. Semakin Anda senior usianya, tentunya tarif preminya akan semakin tinggi, ya. Yang kedua, kalau Anda adalah non jiwa, asuransinya kayak pendidikan, ya, kesehatan, maka biasanya melihat daripada aktivitasnya, ya, dan juga profesinya. Biasanya profesi-profesi yang agak rentan kayak pengacara itu premi asuransinya kan tinggi, ya, karena dia berjibaku dengan masalah kan. Tapi kalau dia itu profesinya seperti PNS, guru, itu akan lebih rendah, ya, karena dia profesinya relatively aman, begitu kan, dan pasti. Nah, jadi itu, Mas, jadi nanti detailnya di belakang ada, tapi pastinya analisisnya itu mengikut kepada fisik dan non fisik daripada nasabah, begitu, Mas. Oh ya, baik, Pak. Oke, makasih. Lanjut, ya, kita masuk ke pengelolaan dana, ya. Tadi di sini, ya, ada namanya peserta yang warna merah ini, dan masing-masing Anda memberikan kontribusi atau namanya premi asuransi, ya, premi asuransi. Berapa besarnya, caranya ngitung gimana, di belakang nanti kita lakukan. Ya, ini teorinya dulu. Kontribusi, ya. Kemudian Anda nanti akan meletakkan dalam berbagai macam di sini oleh lembaga asuransi, maksudnya akan dikelola, ya, ada namanya kontribusi tabarruk dananya, ya. Jadi disisihkan, Mas, dibagi-bagi. Ada manfaatnya berapa, penyisihan teknis, surplus, ya. Dan juga ada hasil investasi, ya. Nah, setelah itu nanti akan dibayarkan ke sebelah kanan. Ya, ada ujrohnya, ada kodnya, ya. Jadi artinya dibagi-bagi. Dana tabarruk ada sendiri, dana perusahaan ada sendiri,
Lalu ini bisa digabungkan jadi satu menjadi dana investasi peserta. Ya, jadi dana diinvestasi peserta nanti hasilnya ini nanti akan kembali lagi kepada dana tabaruk dan dana perusahaan. Persis kayak bank ya teman. Kayak bank. Jadi ada perhimpunan, ada pendayagunaan. Jadi perhimpunannya adalah dari nasabah dalam konteks dana tabaruk ini perhimpunannya. Lalu pendayagunaannya adalah dana investasi peserta. Ya. Gunanya apa kok ada ini? Untuk apa ini? Untuk memastikan ketercukupan dana ketanggungan yang akan diberikan kepada nasabah atau peserta dikala mereka mengalami kerugian atau musibah. Ya, itu gunanya. Dananya biar cukup, itu aja intinya. Nah, ini pemrosesan klaimnya. Jadi klaim itu prosesnya lama sekali, ya. Saya pengalaman dulu itu punya saudara sampai 6 bulan baru cair sejak kita memproses. Ya. Kenapa kok lama? Karena prosesnya juga lama. Ini juga ada prosesnya di sini. Ada pemberitahuan klaimnya dulu, melihat buktinya dulu, ya. Ada surveinya dulu, lalu baru penyelesaian klaim. Ya, jadi prosesnya lumayan lama. Kemarin 6 bulan saya pengalaman itu. Jadi nggak langsung dapat, tidak. Ya. Nah, ini yang berikutnya, ini sekedar hanya selingan aja ya tentang inklusi keuangan, literasi sama inklusi keuangan syariah. Nah, mungkin Anda masih bingung apa literasi, apa inklusi. Ya. Jadi literasi ini adalah tingkat kepahaman Anda dalam produk-produk keuangan syariah yang ada, termasuk lembaga keuangan syariah juga. Ya. Kalau kita bicara tentang indeks inklusi, berarti tidak hanya tahu, tapi Anda sudah menggunakannya. Ya. Jadi kalau kita hitung di sini, based on survei oleh OJK 2016 ini ya, dan saya yakin sekarang sudah mulai membaik, itu literasi keuangan syariahnya masih 8%. Ya. Indeks inklusinya artinya tidak hanya literasi tapi juga tahu, menggunakannya juga, tidak hanya tahu tapi menggunakannya juga, itulah 11%. Berarti masih kecil ya, dan juga masih peluang-peluang untuk melakukan sosialisasinya masih besar. Ini perkembangannya, indeksnya di berbagai macam daerah dan provinsi di Indonesia ya. Nanti bisa baca sendiri ya, rupanya provinsi-provinsi yang Islamnya agak kuat ini tinggi ya, kayak Aceh ini ya, besar sekali ini. Lalu ada Jakarta ya, Jawa Barat ini, juga Yogyakarta lumayan, Jawa Timur ini lumayan besar karena basisnya di sana besar. Maluku Utara ya. Yang rendah ini di sini kayak NTT ya, kita maklumi ya karena mayoritas mereka bukan Islam. Lalu ada Sulawesi, kita lihat Sulawesi Utara, nah ini lumayan ya. Kalimantan ya. Nanti Anda bisa baca sendiri ya. Nah, ini untuk yang case lembaga keuangannya sekarang ya. Literasinya bagaimana lembaga keuangan? Rupanya kalau Anda perhatikan di sana ya, literasi dan inklusi keuangan asuransi itu masih lumayan kecil ya. 2,5%. Orang tahu asuransi itu masih 2,5% teman sekalian. Ya. Kemudian yang pernah pakai itu hanya 1,9 dibandingkan dengan perbankan syariah yang dimana literasinya sudah 6% dan juga inklusinya sudah 9%. Artinya sudah menggunakannya rata-rata itu 9%. Dari responden yang ada yang digunakan. Nah, dari sini sebenarnya apa sebabnya kok bisa asuransi ini masih kecil dibandingkan dengan yang lain? Termasuk penggadaian di sini. Kenapa kok masih kecil? Nanti kita bahas berikutnya penggadaian. Rupanya ada beberapa hal yang membuat mereka kecil. Yang pertama adalah produknya. Jadi barang jualannya itu nggak laku mungkin begitu ya. Karena belum inovatif. Ya, belum inovatif. Jadi barang jualannya belum inovatif. Yang kedua adalah SDM-nya kurang. Mungkin saya kalau bisa survei di kelas ini, dari sekian puluh orang yang hadir,
Ada yang mau kerja di asuransi syariah, mungkin saya kira sedikit. Ini sudah cuplikan kan, SDM-nya memang masih kecil. Yang ketiga adalah literasi masyarakatnya. Jadi literasi artinya adalah orang tuh tahu kalau ada asuransi syariah itu masih kecil. Kenapa kok kecil? Karena beda sama bank. Kalau bank punya ATM ya kan, orang-orang juga bisa gampang mencari ATM dan juga sudah intens bertransaksi. Kalau asuransi mungkin hanya berapa orang. Yang keempat adalah perusahaannya yang masih kecil. Jadi perusahaannya itu gak kayak bank yang di mana-mana ada. Di kampung mungkin ada. Asuransi nggak mungkin di kampung ada. ATM-nya nggak mungkin ada. Jadi artinya kenapa kok asuransi ini kecil? Pertama adalah produk, kedua adalah SDM, ketiga adalah tingkat kepahamannya, awareness-nya, yang keempat adalah jumlah perusahaannya yang masih kecil. Ya. Oke, itu sedikit pengantar saya tentang aspek yang bersifat teori. Ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke 30 menit terakhir ke prakteknya? Silakan. Ada? Saya mau bertanya, Pak. Silakan. Pak, perbedaan antara asuransi dengan tabungan itu apa ya, Pak? Terus saya penasaran, perusahaan asuransi itu keuntungannya didapat dari apa gitu, Pak? Khususnya yang syariah. Pak. Ini siapa yang nanya ya? Willy, Pak. Willy anak. Oh, Mas Willy. Ya. Mas Willy, Anda ketika kemarin sebelum masuk ke sesi saya, apakah sudah dijelaskan oleh beliau tentang tabungan? Tabungan ya sedikit-sedikit, Pak, udah. Apa yang Anda pahami kemudian tabungan itu? Kalau saya sedikit ingin elaborasi dari Anda sebelum saya jawab. Kalau saya ya, Pak, tabungan kan kita cuma menyimpan di bank karena ada jaminan keamanan yang ditawarkan oleh bank gitu. Oke. Baik. Ya, seperti. Baik ya. Ini pertanyaannya sederhana tapi bagus ya. Saya apresiasi Mas Willy ya. Jadi tabungan dan asuransi itu apa bedanya? Kalau saya menjawabnya sederhana Mas dan Mbak sekalian. Tidak berbeda secara praktek. Ya. Kenapa kok tidak berbeda? Karena sama-sama menyerahkan uang dari nasabah atau pemegang uang kepada lembaga yang akan mengelola uang, ya kan? Secara operasi sama. Jadi kalau boleh dikatakan kemudian secara operasional asuransi ini kayak tabungan secara operasi. Tapi yang kalau kita lihat secara seksama, yang membedakan adalah dari sisi niatnya. Coba Mas Welly tadi yang nanya, Mas siapa tadi? Anda kalau Ya, Pak. nabung di bank sama asuransi di lembaga asuransi, apa yang niatnya beda, Mas? Kalau di bank kan niatnya hanya untuk menyimpan uang aja. Kalau asuransi kita pengen ada jaminan atas kalau asuransi jiwa ya tentang jiwa kita gitu, keselamatan diri gitu. Oke. Betul. Jadi kalau saya boleh katakan ya, kalau kita letak uang di bank syariah atau di bank, itu nawaitunya adalah sejatinya adalah keuntungan. Dan juga yang kedua adalah keamanan. Keamanan secara dana. Ya, artinya kalau kita ngomong dana, berarti kita ngomong secara komersial. Ya kan? Artinya niatnya adalah komersial. Karena uang Anda nggak mau hilang, dan Anda pun juga bisa dapat dikit-dikit lah, ada sedikit pengembalian atau tambahan. Ya kan? Tapi kalau seandainya Anda ke asuransi, ya, nawaitu Anda itu bukan lagi keuntungan dan tadi, ya, keamanan dananya tidak, tapi lebih kepada yang bersifat sosial.
Anda ingin membantu rekan yang lain, di saat yang sama Anda juga ingin membantu diri Anda sendiri. Gitu ya. Jadi perbedaannya itu letaknya adalah pada fungsi dana itu digunakan. Ya. Sama-sama tabung. Yang pertama, tabungan itu di bank untuk keamanan dana Anda. Yang kedua, yang asuransi adalah keamanan diri Anda. Ini yang dibedakan. Ya. Gitu Mas Willy kira-kira Mas. Anda bisa menangkap nggak kira jawaban saya nih? Paham. Oke, baik. Lainnya silakan. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan. Sebelum saya masuk ke sesi agak sedikit praktek. Ada kira-kira? Oke, kalau tidak ada, kita punya waktu 30 menit ya untuk saya masuk ke sisi prakteknya. Ya. Jadi saya mencoba kalau sekalian ya, Anda tidak hanya sekedar tahu teori. Ya, karena setiap hari saya yakin Anda pernah membaca, pernah melihat, bahkan masuk ke lembaga asuransi. Tapi juga kita mungkin ingin masuk sedikit ke bagian yang bersifat teknisnya. Ya, cara menghitungnya bagaimana dan sebagainya. Ya. Oke, kita masuk ke cara menghitungnya. Jadi saya di kelas-kelas yang saya ampu sebelumnya, ujian itu tidak hanya sekedar nanyakan apa definisi asuransi, tidak. Tapi juga ada case study nanti. Jadi ada case study yang Anda diminta untuk menghitung. Ya, jadi harapannya Anda punya skills. Nanti. Oke, kita masuk ini. Ya. Cara menghitung premi asuransi jiwa. Ya, nanti kita bahas dua macam premi asuransi, yaitu asuransi jiwa dan non-jiwa. Ya, jiwa itu nanti terkait dengan diri Anda. Yang kedua adalah terkait dengan non-jiwa, artinya dia kerugian yang bersifat material. Ya. Coba kita lihat di sini. Apa perbedaan antara premi dengan uang pentanggungan? Ini saya kira Anda juga belum banyak terekspos dengan ini ya. Selain mengetahui jumlah premi yang harus dibayarkan, premi artinya itu kewajiban installment kayak uang nyicil tiap bulan itu ya. Kita juga perlu tahu besaran uang pertanggungan yang akan didapatkan dari asuransi tersebut. Pasalnya besaran uang pertanggungan yang akan didapat ya itu sesuai dengan jumlah premi yang kita bayarkan. Berarti premi semakin besar ya, logikanya uang pertanggungannya semakin besar. Untuk memahaminya, tentu kita harus tahu betul apa premi itu, apa uang pertanggungan itu. Ya. Nah, kalau Anda ada waktu, Anda bisa nanti cari di internet ya, kalkulator uang pertanggungan dari pengeluaran. Nanti ada rumusnya kayak gini. Pengeluaran bulanan saat itu berapa, pertanggungan yang untuk mencukupi berapa lama, inflasinya berapa tahun, minimal uang pertanggungan berapa. Ya, nanti Anda akan diberi informasi di sini nanti berapa. Saya kemarin ketika mengikuti sertifikasi personal finance, ya itu diajari cara menghitung asuransi. Tapi kalau saya ajarkan di sini, kayaknya waktunya nggak cukup, ya karena itu butuh sesi khusus untuk menghitung berapa asuransi yang kita akan bayarkan ketika kita berharap kita itu punya pengeluaran sekian, kemudian kita punya pertanggungan sekian, inflasinya sekian, jadi tiap bulannya kita perlu premi berapa, itu ada rumusnya. Ada softwarenya juga, nanti next time kalau saya ingat dan teman-teman bisa mengingatkan saya bisa ajarkan Anda caranya. Ya, jadi ilmu-ilmu taktis gini yang kita butuhkan di era-era sekarang nih. Ya, jadi ilmu-ilmu yang langsung bisa dipraktekkan. Ya, oke kita lanjut. Ya. Premi asuransi, ya jadi adalah sejumlah uang yang harus Anda bayarkan kepada pihak perusahaan, ya, dan dia secara berkala. Ya ini saya kasih bold ya, berkala. Bisa tiap bulan, bisa 3 bulan, bisa 6, bisa setahun sekali. Bergantung kepada kesepakatan awal. Ini yang penting. Ya. Ini yang perlu Anda garis bawahi, ya. Nah, berikutnya
ada namanya uang pertanggungan di asuransi jiwa, yaitu sejumlah uang yang akan diberikan. Nah, jadi ini biar sama ya frekuensinya. Uang pertanggungan berarti uang yang akan diberikan kepada ahli waris. Ya, ini kalau jiwa berarti ahli waris, nggak mungkin Anda sendiri yang nerima kan. Nah, apabila terjadi resiko musibah, ya kan? Nah, nanti bisa digunakan untuk banyak hal di sini, ya. Anda bisa baca sendiri nanti gunanya. Nah, besarnya, berapakah besaran premi asuransi jiwa dari perspektif sisi nasabah? Ya, tentunya ini juga jadi sebuah pertanyaan. Kita bisa dapat berapa nih? In case nanti kita mengikut premi jiwa, misalkan. Tentunya, ya, itu berpulang kepada beberapa faktor. Ya. Yang pertama adalah jenis asuransinya. Ya. Jadi Mas dan Mbak itu ikut asuransi yang mana? Apakah asuransi yang namanya jiwa murni, ya, apa yang mengikuti jiwa jangka panjang? Ya. Ini yang membedakan. Ya. Kalau Anda menggunakan yang jiwa murni, pastinya ini lebih murah. Kenapa? Karena jangka waktunya itu adalah 10, 20, 30 tahun. Jadi ada namanya jangka waktunya. Lebih kecil premi yang dibayar. Dan sebaliknya. Kalau yang whole life berarti seumur Anda hidup. Ya. Yang kedua adalah jangka waktunya. Ya, apakah jangka waktunya pendek atau panjang? Ya. Apakah hanya 10 tahun atau 20 tahun? Tentunya kalau lebih pendek jangka waktunya, maka jumlah preminya semakin kecil. Ya. Yang ketiga adalah usia, umur. Ya. Maka kalau Anda umurnya semakin senior, ya, maka tentunya preminya semakin mahal. Mengapa? Karena rentan. Ya kan? Usia semakin tinggi, semakin rentan kan terhadap musibah. Logikanya begitu. Nah, sehingga Anda akan membayar premi lebih mahal. Ya. Yang keempat adalah jumlah uang pertanggungannya. Jadi Anda kan nanti ketika mengisi premi kan nanti akan memilih. Anda ingin ditanggung berapa? 1, 2, 3, atau berapa juta, berapa ratus juta, begitu kan? Nah, logikanya semakin tinggi jumlah uang pertanggungan yang akan diterima ketika Anda ada musibah, tentunya lebih besar, ya kan? Lalu kondisi kesehatan yang terakhir, yang kelima, semakin Anda tidak sehat, tentunya Anda semakin besar jumlah preminya dan sebaliknya, ya kan? Nah, kelima inilah teman sekalian yang menjadi pertimbangan dari perspektif nasabah, ya kan? Yang berikutnya adalah besaran premi dari perspektif perusahaannya. Jadi kan perspektifnya kita ya, kita semua, saya. Nah, sekarang kita dari perspektif perusahaan. Tentunya besaran premi itu bergantung kepada biaya yang menjadi beban perusahaan. Seperti biasa, dia punya operasional, dia punya administrasi, nanti berapa. Yang kedua adalah manfaat yang diberikan oleh perusahaan itu. Artinya Anda diberikan bantuan apa saja. Apakah hanya sekedar uang pertanggungan, apa diberikan fasilitas yang lain-lain, misalkan. Nah, itu semakin kompleks tentunya akan semakin mahal, ya kan? Nah, kedua hal ini juga menjadi faktor yang menentukan besaran premi asuransi jiwa. Nah, sekarang cara ngitungnya gimana? Setelah Anda tahu faktor-faktor yang mempengaruhi tadi, ya, maka untuk menghitung tadi, maka Anda diberikan rumus sederhana, jumlah premi Anda, yaitu tarif premi, ya, dikali dengan jumlah pertanggungannya. Ya, misalkan Anda jumlah pertanggungannya 500 juta, ya. Maka kemudian tarif preminya adalah misalkan ya adalah 0,4%. 4% katakanlah. Maka jumlah premi Anda adalah 4% dikalikan dengan 500 juta. Jadi per tahunnya, kalau memang per tahun, kesepakatan ini ya, apakah per tahun
apakah per bulan nanti sekian berarti 4% dikalikan dengan 500 juta. Dan juga Anda harus memilih, Anda mau whole life, ya kan, whole life, atau Anda ingin sekedar hanya murni, hanya sekian tahun, 10 tahun aja, 20 tahun aja, begitu. Jadi bergantung pada itu juga. Ya. Oke, ini dari sini ada yang tanyakan sebelum saya masuk ke asuransi non-jiwa. Sampai sini Anda paham ya, sudah ya, bisa mengikuti ya, sederhana ya. Oke, kalau tidak ada. Ada Mas? Enggak Pak, udah Pak. Oke, sudah jelas ya. Oke, makasih kalau sudah direspon. Saya akan masuk ke yang berikutnya. Ini secara singkat saja, yaitu cara menghitung premi asuransi non-jiwa. Ya. Nah, saya percaya teman-teman di sini, mbak-mbak semua, orang tuanya barangkali ada yang punya kendaraan bermotor. Entah itu roda 2, roda 4, roda 6, roda 8, 9, 10, dan sebagainya. Pasti ada di rumah. Roda 2 lah minimal ya, sepeda ya ada. Ya. Nah, di situ pasti Anda ingin tadi Mas Willy tadi mengatakan saya ingin aman, ya, ingin ada penanggungan gitu. Nah, dalam konteks non jiwa di situ, maka kita mengenal ada dua konteks asuransi yang common di Indonesia. Ya. Jadi ada dua konsep asuransi yang umum di Indonesia, ya. Yang pertama adalah yang namanya all risk, ya, all risk and total cost only. Ini saya bold ya, saya hitemi. Sana kok nggak muncul masih. Ya. Jadi all risk and total loss only atau TILO, ya, TILO. Nah, TILO ini ya, ini adalah asuransi ya yang diberikan di mana klaimnya itu tidak sampai 100%. Di sini biasanya hanya hingga 75% dari total kerugiannya. Ya, jadi kalau Anda 1 juta kerugiannya, maka hanya di cover maksimal 75% saja. Ya, itu namanya adalah TILO, all risk and total loss only. Ada kata only di situ. Ya. Nah, yang kedua itu adalah di sini ya adalah all risk. Ya, all risk. Jadi all risk ini adalah mencakup semua total kerugian yang ada. Entah itu yang bersifat kecil maupun yang besar. Begitu. Kalau TILO ini biasanya di cover hanya yang besar-besar aja kerugiannya. Kalau yang kecil-kecil dia nggak terlalu tercover di situ. Namanya dia total loss only, beberapa aspek saja. Ya. Nah ini, biasanya TILO itu tidak menanggung resiko ringan, seperti halnya baret, dan itu tidak mau ditanggung. Jadi yang besar-besar aja ditanggung. Gitu ya. Nah, berikutnya ya, di slide yang berikutnya itu rupanya ya, ini saya juga baru membaca ya, rupanya konteks biaya pertanggungan TILO dan all risk itu bergantung kepada wilayah tertanggung. Jadi ada pembagian wilayahnya kawan-kawan sekalian ya. Jadi besarnya rate asuransi itu bergantung kepada wilayah 1, 2, dan 3. Ya, jadi wilayah 1 Anda bisa baca di sini, wilayah 2 dan wilayah 3. Ya. Dan ini rupanya juga ada dikategorisasi juga berdasarkan nominal pertanggungannya. Rupanya beda-beda. Saya buka ya di situ ya. Nah, kategori 1 0 sampai dengan 125 juta. Itu ada. Dan kalau wilayah 1, rate rentang asuransi rate-nya adalah 0,47 sampai 0,5%. Ya. Wilayah 2 sekian, 3 sekian, sampai kategori 5. Jadi rentangnya antara 0 sampai 800 juta di situ ya. Dan
semakin tinggi rate-nya ini, maka asuransi rate-nya ini semakin kecil, ya kan? Rate-nya semakin kecil. Artinya perusahaan asuransi itu nggak mau terlalu besar juga menanggung kerugian itu. Artinya dia nggak mau rugi juga gitu loh, ya. Secara porsi di sini, secara porsinya di sini, ya. Nah, ini adalah kategori uang pertanggungan, ya, wilayah, berbasis wilayah, ya. Nah, kalau seandainya Anda menggunakan konsep yang TILO, kalau Anda menggunakan konsep all risk di situ, maka beda lagi, ya. All risk tadi ada lagi rate-nya, rate asuransinya beda lagi di situ. Kalau menggunakan all risk, ya, di atasnya ada all risk, ya, beda lagi di situ. Nah, berarti hal ini mengindikasikan jumlah premi asuransi yang dibayarkan oleh nasabah itu bergantung tidak hanya pada wilayah, tapi juga pada besaran uang pertanggungan yang ada pada lembaga asuransi. Ya, contoh soalnya, ya, contoh soalnya di bawah, ya. Ini ya, contohnya. Kalkulasi premi asuransi mobil. Ini contohnya. Ya. Misalkan kita memiliki mobil Daihatsu Xenia seharga 230 juta dengan plat nomor DKI Jakarta. Ya. Asuransi yang dihitung berdasarkan TILO. Jadi orang itu menggunakan tipe asuransi TILO, bukan all risk. Nah, mobil berplat nomor Jakarta masuk dalam wilayah 2, ya kan? Dengan rate asuransi kategori adalah 3. Kenapa kok 3? Karena di sini harganya adalah 230 juta. Coba kita lihat 230 juta di mana nih? Di atas. Dia pakai TILO kategori ini, Mas. Ya. Ini. Ya, jadi harga mobilnya 230 juta, ya. Dan dia menggunakan TILO, maka dia masuk kategori 3. Nah, kategori 3 berarti rate-nya itu adalah antara wilayah 2 0,38 sampai 0,42. Jadi penentuan rate ini sudah standardized, ya, dan nanti penentuan rate-nya antara 0,38 sampai 0,42 ini berpulang kepada perusahaan asuransinya. Apakah akan dipilihnya adalah rate yang terendah 0,38 atau rate yang tertinggi 0,42. Ini berpulang pada kebijakan rate daripada perusahaan asuransi itu sendiri. Nah, di sini kalau kita balik lagi ke soal tadi, maka berapakah biaya premi yang harus dibayarkan oleh Anda sebagai pemilik mobil itu? Maka adalah 0,38 rate tadi, premi rate-nya tadi, ya, berdasarkan wilayah dan juga kategori tadi, dikalikan sama uang pentanggungannya. Dalam hal konteks mobil, maka harga mobilnya, ya kan, 230 juta, maka didapatkan 874.000. Ini per tahun, bukan per bulan biasanya. Kalau asuransi mobil ini per tahun, biasanya sekalian dia disatukan dengan biaya pergantian BPKB. STNK, maaf, STNK tiap tahunnya biasanya. Nah, sementara bila Anda mengambil asuransi all risk, artinya Anda mau ambil semua resiko dengan rate asuransi kategori 3, karena biayanya sekian, yang besarnya antara 2,08% sampai 2,29%. Jadi lebih tinggi rate-nya. Karena dia mencakup semua resiko. Maka premi yang Anda bayarkan setiap tahun adalah 2,08 dikalikan 230 juta. Berarti 4.784.000. Artinya ini lebih mahal, hampir 5 kali lipat ya dibanding. Tapi ini all risk. Nah, tentunya nanti Anda mau pilih yang mana berpulang kepada kekuatan finansial Anda. Apakah yang satu, apakah yang dua. Nah, kira-kira itu, ya. Jadi silakan nanti Anda baca lagi sisanya di sini, ya. Ini sudah saya buatkan cara menghitung premi asuransi kesehatan secara mandiri. Nah, ini saya kasih Anda nih linknya ini, ya.
Anda bisa klik di sini. Ya, broker.com kalkulator. Nanti Anda silakan isi di sini, ini dari linknya. Misalnya Anda ingin punya apa kendaraan sekian harganya, Anda ini masukkan aja sana, nanti Anda akan dapatkan analisis kira-kira premi asuransi yang Anda bayar berapa. Ya. Oke, baik. Kira-kira itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada yang ingin didiskusikan? Silakan. Pak mau tanya, Ya, silakan, Mbak. kalau asuransi yang dari pemerintah BPJS itu termasuk syariah nggak sih, Pak? Oke, ini pertanyaan yang bagus tapi berat ya. Jadi BPJS syariah itu ada nggak, Mbak? Kayaknya belum ada ya. Yang kita tahu hanya BPJS. Jadi BPJS itu adalah sebuah lembaga yang dibuat oleh negara dalam rangka untuk memastikan kesehatan masyarakat, baik itu golongan menengah ya maupun yang golongan menengah ke bawah. Ya. Dan itu setiap periode kita membayar juga namanya premi. Ya, kalau Mbak mungkin memegang kartu itu ya, yang kartu ada kartu Indonesia Pintar itu ya, KIP itu ya. Itu di situ kan sebenarnya kita sedang membayar ya setiap bulannya. Kalau saya membayar dari potong gaji sudah ya, premi. Kalau Anda mungkin orang tua, kalau Anda belum bekerja barangkali. Nah, itu orang tuanya yang mungkin PNS ya atau mungkin mendaftar itu akan memiliki kartu itu. Ya. Nah, itu bagaimana kira-kira cara kerjanya? Itu lebih kurang sama ya dengan asuransi yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi BPJS itu sebagai pengelola polis asuransi. Jadi kita semua di sini ya yang memiliki dana atau nasabah itu mendaftar sebagai peserta BPJS, ya kan? Nah, peserta BPJS itu setelah dia mendaftar dicek oleh pihak yang berwenang dari BPJS-nya maksudnya. Nah, setelah dinyatakan valid, maka kita diberikan kartu. Nah, jadi kartu itu sebagai keanggotaan kita dalam program BPJS. Begitu, Mbak. Nah, kemudian nanti ketika mau klaim, tentunya klaimnya tadi itu kalau nggak salah di kartunya tuh ada itu. Kita ada dimasukkan di klinik mana itu ya Mbak ya. Klinik mana kelas berapa gitu. Nah, jadi kita bisa mengklaim in case kita kurang sehat ke klinik itu. Dan secara gratis, tidak bayar kalau nggak salah ya di situ. Jadi di kartu Anda. Jadi secara konsep kerjanya itu kalau dari segi syariahnya karena dia itu tidak ada DPS-nya ya Mbak ya. Kan tidak ada DPS-nya ya. Nah, berarti kayak asuransi konvensional, asuransi umum, dia tidak ada DPS-nya dan dia berlaku secara umum ya. Walaupun memang secara prinsip membantu masyarakat yang lemah ya, tapi tidak ada DPS di situ. Jadi yang membedakan asuransi konven sama syariah itu adalah keberadaan DPS. Begitu Mbak, kira-kira Mbak. Makasih Pak. Baik, ada lagi yang lain? Kita punya waktu 5 menit lagi. Ada yang ingin didiskusikan? Baik ya, kalau tidak ada, Anda bisa mengakses materi saya di My Class. Ya, sudah saya upload di sana. Untuk yang presentasi ini sedang saya upayakan. Slide-nya belum saya masukkan, tapi Anda bisa update nanti sambil lalu. Dan ini sudah saya recording diskusi kita hari ini. Nanti semoga bisa saya record lalu saya upload di My Class ya. Jadi Anda bisa mengikuti kembali. Baik, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa mengisi absen dan mengisi feedback ya. Dan kita jumpa lagi minggu depan di materi yang berikutnya. Saya masih akan memperbaiki susunan My Class kita ya. Pastinya materi yang akan Anda dapatkan adalah asuransi, penggadaian, lalu ada lembaga pembiayaan, ada koperasi,
ada OJK, dan juga ada LPS. Ya, ada sekitar 6. Nanti 2-nya kita gunakan untuk UK ketiga dan UK yang keempat. Ya. Baik, itu saja saya kira kawan-kawan sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, ya, dan bila Anda ada yang kurang jelas, Anda bisa secara pribadi atau melalui ketua kelasnya bisa menyampaikannya kepada kami. Baik, saya akhiri ya teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.